Jadi di sini sudah ada contoh soal nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa sebagai berikut. Lalu kemudian data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Setelah kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar, langkah selanjutnya adalah tetapkan jarak dahulu. Jarak yaitu selisih antara data tertinggi dengan data terendah. Dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan X max min X min, yaitu jarak sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Di sini data tertingginya R sama dengan data tertingginya adalah 94 dikurangi 25 sama dengan 69. Berarti jaraknya 69. Setelah kita menghitung jarak, lalu kita menghitung jumlah kelas. Rumusnya adalah sebagai berikut. K sama dengan 1 plus 3,3 logaritma N. K itu jumlah kelas dan N itu banyaknya observasi. Lalu setelah itu kita hitung jumlah kelasnya. Berarti sama dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log tadi banyaknya 65. Kemudian berarti sama dengan 1 plus 3,3 65 kan kalau di logaritmakan hasilnya 1,81. Kemudian berarti 1 plus 3,3 dikali 1,81 berarti 5,97, kemudian dijumlah 6,97 dibulatkan menjadi 7. Jadi jumlah kelasnya itu ada 7. Kemudian selanjutnya menghitung panjang kelas atau P. Rumusnya adalah P sama dengan R dibagi K. R tadi adalah jarak dan K tadi adalah jumlah kelas. Lalu caranya berarti P sama dengan jaraknya tadi 69 dibagi jumlah kelasnya tadi ada 7. Berarti sama dengan 69 dibagi 7 sama dengan 9,8. Itu dibulatkan menjadi 10. Jadi panjang kelasnya 10. Lalu kemudian hitung batas panjang interval kelas. Caranya yaitu tadi kan panjang kelasnya 10. Lalu data terendahnya itu 25. Berarti 25 ditambah 10 min 1. Berarti 34. Lalu panjang kelasnya kan 10, berarti 25 plus 10 35 plus 10 min 1 sama dengan 44. Kemudian 45. Dan 10 kali 1 sama dengan 54. Lalu 55 10 min 1 dengan 64 65 plus sama dengan 74 75 dan kurang 10 sama dengan 84. Kemudian 85 plus dalam kurang 10 min 1 sama dengan 94. Jadi ini batas panjang interval kelasnya. Kemudian langkah terakhir dalam penyusunan tabel frekuensi yaitu membuat tabel frekuensi dengan cara memindahkan hasil hitung batas panjang interval kelas tadi ke dalam kolom interval kelas dan isi kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi setiap interval kelas diambil dari langkah yang pertama tadi. Jadi ini hasil terakhirnya. Ini salah satu contoh data kelompok. Kita akan menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, cara menentukan kuartil 1, 2, dan 3, kita memerlukan satu kolom lagi, yang dimana nama kolom itu FK atau frekuensi kumulatif. Gimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Yaitu kita dapat frekuensi kumulatif itu dari frekuensi. Yang pertama itu 1, karena nilai frekuensi itu 1, yang pertama, yang kedua ditambahkan sama 5 dan ditulis di frekuensi kumulatif ini. Jadinya 6 ditambah 4 10, 10 tambah 8 18, 10 tambah 2 20, 10 tambah 20 tambah 10 30, dan 30 tambah 10 40. Nah, kita kalau sudah menentukan frekuensi kumulatif, kita akan menentukan letak kuartil 1. Sini mencari letak Q1 atau kuartil 1, di mana rumus Q1 itu adalah I per 4 dikali N. I ini
ini diperoleh dari Q1. Jadi I ini bisa dirubah menjadi Q1, Q2 atau Q3, dimana yang ditanya Q1 berarti ini 1/4 dikali N. N ini banyaknya jumlah data, jadi jumlah datanya 40 diperoleh 10. Jadi Q1 ini 10 kita lihat di frekuensi kumulatif, di mana angka 10 ini di sini. Jadi ini disebut Q1, di mana kita masukkan rumus Q1-nya. Q1 sama dengan TB atau batas bawah ditambah I/4 kali N dikurang FK per F atau frekuensi dikali P atau panjang kelas, di mana TB ini diperoleh dari Q1 ini. Ini nih, yang 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ini yang dinamakan TB atau batas bawah. Batas bawahnya tadi 20 dikurang 0,5 ditambah I/4N tadi didapatkan 10. F ini frekuensi kumulatif sebelum Q1 berarti 6 per F yang diketahui atau frekuensi yang diketahui itu adalah 4 dikali P panjang kelas. Jadi kita ngitung panjang kelasnya tuh dari angka 10, 11, 12, 13, 14, jadi 5. Kita jumlahkan. Ini 19,5 ditambah 4/4 5. Jadi coret-coret ditambah 5 didapatkan 24,5. Jadi Q1-nya adalah 24,5. Selanjutnya kita akan mencari Q2, mencari letak Q2, di mana rumusnya itu sama, yaitu I/4 dikali N, di mana I-nya adalah 2/4, N-nya jumlah data tadi yaitu 40 sama dengan 20. 20 ini kita peroleh dari sini. Jadi ini termasuk Q2. Jadi Q2-nya ini terletak di sini. Kita akan langsung rumusnya sama dengan Q2 sama dengan TB tambah I/4 kali N dikurang FK per F kali P, dimana TB-nya tadi itu 30, jadi 30 dikurang 0,5, ini sudah dapatnya 20 per FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum Q2 berarti 18 per F-nya itu 2, panjang kelasnya itu 5. Jadi 29,5 tambah 2/2 dikali 5, coret-coret, 29,5 ditambah 5 sama dengan 34,5. Jadi Q2-nya 34,5. Selanjutnya kita akan mencari letak Q3, di mana rumusnya adalah I/4 dikali N. I-nya ini 3 karena yang ditanya kuartil 3, 4 dikali 40 sama dengan 30. 30 kita cari 30 berarti yang ini disebut Q3. Kita selanjutnya langsung rumusnya. Q3 sama dengan TB ditambah I/4 kali N min FK per frekuensi kali panjang kelas. TB-nya tadi
35 dikurang 0,5 ditambah 30 min FK-nya 20 per frekuensinya 10 dikali 5. Ini diperoleh 34,5 ditambah 10 per 10 dikali 5, coret-coret, 34,5 ditambah 5. Hasilnya adalah 39,5. Nah, ini hasil dari kuartil 3. Satu yaitu jangkauan atau rank. Jangkauan dapat dirumuskan dengan xn min x1. Contohnya, tentukan data 1, 4, 7, 8, 9, dan 11. X6 sama dengan 11 dan X1 sama dengan 1. Kenapa kok bisa di sini 6? Karena Xn adalah banyaknya data. Jadi jangkauan adalah X6 min X1 sama dengan 11 min 1 sama dengan 10. Yang kedua adalah deviasi rata-rata yang dirumuskan dengan DR sama dengan 1 per N sigma X min X bar sama dengan sigma X min X bar per N. Di sini terdapat contoh, tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Cara menghitungnya, rata-rata hitung sama dengan X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 per 5. 5 ini hasil dari banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Untuk mengerjakannya yaitu sigma XI dikali X sama dengan 2 min 6 ditambah 3 min 6 ditambah 6 min 6 ditambah 8 min 6 ditambah 11 min 6 mendapatkan hasil 14. Cara menghitungnya yaitu DR sama dengan sigma XI dikurangi X bar per N sama dengan 14 per 5 sama dengan 2,8. Yang ketiga adalah deviasi kuartil, yaitu ada contohnya sebagai berikut. Terdapat beberapa data terdiri dari angka 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, 35. Langkah awal yaitu dengan cara mengurutkannya dari bilangan yang terkecil, yaitu 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50. Dan untuk mencari deviasi kuartil yaitu yang pertama kita mencari letak kuartil atas dan letak kuartil bawah. Untuk yang kuartil bawah yaitu disimbolkan dengan Q1 dan kuartil atas yaitu disimbolkan dengan Q3. Rumusnya yaitu QR sama dengan Q3 min Q1. QR sama dengan 45 min 30, QR sama dengan 15. Yang selanjutnya yaitu range persentil. Terdapat contoh berikut, diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Soalnya tentukan persentil ke 75 dan persentil ke 30.
Untuk langkah awalnya yaitu dengan mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Dengan rumus yaitu PI sama dengan data ke berapa dikurangi I kali N plus 1 per 100. I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, hingga 99. Sedangkan N adalah banyaknya data. Untuk mencari nilai persentil ke-75 yaitu 75 dikali 10 plus 1 per 100 sama dengan hasilnya 8,25. Jadi P75 sama dengan X8 ditambah 0,25 dikali X9 dikurangi X8 sama dengan 9 ditambah 0,25 kali 10 kali 9 sama dengan 9,25. Untuk mencari nilai persentil 30 yaitu 30 dikali 10 plus 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 plus 0,3 dikali X4 min X3 sama dengan 5 plus 0,3 dikali 6 min 5 sama dengan 5,3. Yang kelima adalah standar deviasi. Contohnya sebagai berikut. Carilah simpangan baku dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Yaitu dengan rumus S sama dengan akar 1 per N sigma kali XI min X kuadrat. Yaitu rata-rata sama dengan seluruh jumlah data ditambahkan kemudian dibagi oleh jumlah data tersebut. Yaitu 6 plus 4 plus 8 plus 10 plus 11 plus 10 plus 7 dibagi 7 sama dengan hasilnya 8. Jadi simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar 1 per 7 dikali 6 min 8 kuadrat plus 4 min 8 kuadrat plus 8 min 8 kuadrat plus 10 min 8 kuadrat plus 11 min 8 kuadrat plus 10 min 8 kuadrat plus 7 min 8 kuadrat sama dengan 1 per 7 dikali 4 plus 6 plus 0 plus 4 plus 9 plus 4 plus 1 hasilnya yaitu 2,33. Untuk yang terakhir yaitu varian dengan rumus yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma kali XI min X bar kuadrat per N. Contohnya yaitu varian dari data 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4. Untuk menghitung varian, kita hitung terlebih dahulu rata-rata data, yaitu X bar sama dengan 4 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4 per 10. X bar sama dengan 4 per 10 sama dengan 4. Selanjutnya kita hitung varian sebagai berikut. Sigma kuadrat sama dengan 4 min 4 kuadrat ditambah 5 min 4 kuadrat ditambah 4 min 4 kuadrat hingga seterusnya per 10. Sigma kuadrat sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0.
1/10. Sigma kuadrat sama dengan 12/10 dan hasilnya yaitu 1,2.